Salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita buka kegiatan bimbingan, penyuluhan, dan katekese kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai. Semoga kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Berkatilah kegiatan bimbingan penyuluhan katekesi ini agar berguna dan bermanfaat bagi kami, agar kami bertumbuh dan kami semakin menyala dan kami mau melayani Tuhan karena kehendak Yesus Kristus. Semua doa kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, materi bimbingan penyuluhan kita pada hari ini adalah bacaan hari ini. Mari kita buka kitab suci kita. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 9 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 22 sampai 23. Mari kita buka kitab suci kita. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 9 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 22 sampai 23. Mari kita membaca bersama dan mendengarkan dengan seksama. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya aku bukan hamba siapapun, meskipun begitu aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan membaca Mazmur tanggapan, Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Mari kita membuka kitab suci kita dan mendengarkan dengan seksama. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Selanjutnya mari kita buka Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Mari kita membaca bersama dan mendengarkan dengan seksama. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita renungkan ketiga bacaan yang sudah kita
baca dan dengarkan dengan seksama. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bagi Paulus menjadi pengikut Kristus berarti wajib mengikuti jejaknya. Jadi jelas, Rasul Paulus menekankan itu, menegaskan itu pada jemaat Korintus dan menegaskan kepada kita pula yang sekarang menjadi pengikut Kristus. Jadi menjadi pengikut Kristus berarti wajib mengikuti jejaknya. Jadi kalau menjadi pengikut Kristus wajib mengikuti jejaknya. Lalu mewartakan Injil tanpa upah adalah upahnya. Jadi mewartakan Injil tanpa upah adalah upahnya. Jadi kita wajib mewartakan Injil. Ya, dengan pikiran, perkataan, perbuatan kita lalu kita menghindari kelalaian, itu berarti mewartakan Injil. Ya. Kesaksian tanpa pamrih ini membawa hati banyak orang percaya kepada Kristus. Jadi kesaksian hidup yang nyata itu, ya itulah yang membawa ya orang percaya kepada Kristus. Jadi pesan Paus Fransiskus ya supaya umat Kristiani itu beriman, yang memiliki iman yang kuat akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian ya selanjutnya ya kita harus bersaudara. Satu saudara dalam Kristus, ya fraternity, ya. Jadi persaudaraan itu bukan menganggap orang itu hamba tetapi saudara. Itulah yang Yesus lakukan. Ketika dia mengorbankan dirinya di kayu salib, darahnya tercurah, ya akibat darahnya yang mahal itu, yang maha suci itu kita menjadi ya diangkat oleh Yesus menjadi putra-putri Allah. Selanjutnya apa? Bela rasa, berbela rasa. Jika kita dipanggil orang untuk mengikuti kegiatan bimbingan rohani, mengikuti apapun yang sifatnya ya positif, terutama kegiatan rohani, ya wajiblah kita ya mengikutinya. Jadi membela rasa itu artinya mengikuti sesuatu yang benar dan baik dan melakukannya. Nah, dalam surat ini Rasul Paulus menekankan tugas pelayanan dan motivasi hatinya sebagai seorang pewarta Injil. Ya, lalu poin-poin dalam 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 19 dan ayat 22 sampai 23. Yang pertama, pelayanan adalah keharusan, bukan pilihan. Nah, lihat di situ. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, pelayanan itu adalah keharusan, bukan pilihan. Jadi tidak ada saya ditunjuk ini lalu saya memilih tidak. Itu bukan ya, pelayanan. Pelayanan itu adalah keharusan. Ya. Janganlah kerajinanmu kendor, hendaknya rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, jadi pelayanan adalah keharusan, bukan pilihan. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau bapak-bapak menyadari ini, maka kita akan mengamini semua kegiatan kerohanian itu adalah suatu pelayanan yang bersandar pada Yesus Kristus. Kalau tidak fokusnya Yesus Kristus, kalau tidak mewartakan kasih Kristus, kalau tidak dituntut Roh Kudus, berarti pelayanannya akan hambar. Ya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk bermegah. Jelas. Sebab keharusannya yang ditanggungkan kepadaku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi seseorang yang tidak memberitakan Injil, dia akan menjadi celaka. Berkat ini diberikan kepadanya menjadi kutukan baginya. Ya, silakanlah saksikan ya saudara-saudara yang menghindari pelayanan Tuhan, menghindari datang ke ya rumah Tuhan. Melayani kegiatan-kegiatan rohani itu adalah suatu berkat, tetapi menghindari pelayanan Tuhan ya atau menghindari melayani berarti adalah kecelakaan, celaka, terkutuk. Itu ayat 16. Nah, Paulus menyadari bahwa tugas memberitakan Injil adalah panggilan yang harus dijalankan. Jadi ini panggilan yang harus dijalankan. Kita tahu Paulus itu sebelum dirubah menjadi Paulus namanya Saulus adalah seseorang yang sangat keras. Dia dari mazhab Yahudi yang paling keras. Dia tidak kawin. Dia dididik oleh Imam Gamaliel, ya seorang yang sangat taat terhadap agama Yahudi, ya.
Bahkan Paulus ini ya, namanya Saulus, ini adalah orang yang paling setia terhadap ajaran Yahudi. Makanya dia meminta untuk melakukan penganiayaan, bahkan merekomendasikan pembunuhan terhadap Stefanus. Itu diakui dia untuk menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah jalan Damsyik dia dipanggil Tuhan. Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Nah, suara itulah perjumpaan dengan Yesus, dan panggilan itulah yang membuat dia menjadi bertobat dan akhirnya dia mewartakan Injil yang suci. Nah, itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa panggilan hidup kita sebagai murid Kristus adalah untuk menjadi saksi kasih Allah. Jadi saksi kasih Allah adalah diri kita melalui perkataan dan perbuatan kita. Nah, apakah kita sudah melayani dengan sepenuh hati tanpa pamrih? Nah, ini yang penting. Nah, jadi melayani dengan sepenuh hati tanpa pamrih. Berikutnya yang kedua, poin yang kedua dalam surat 1 Korintus ini, bab 9 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan 22-23. Yang kedua, pelayanan yang bebas dari upah duniawi. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, carilah harta yang tidak dimakan ngengat, harta surgawi. Jadi sekecil apapun pelayanan kita yang ditujukan pada orang yang paling lemah sekalipun, yang paling terhina sekalipun, itulah pelayanan yang berarti, dan pelayanan itu adalah pelayanan bagi Tuhan. Nah, kalau aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, aku beroleh upah. Tetapi kalau tidak, itu adalah tugas pelayanan yang dipercayakan kepadaku. Ayat 17. Paulus melayani bukan untuk mencari upah materi, melainkan karena ia percaya bahwa pelayanan adalah kehendak Allah. Kita diundang untuk melayani tanpa mengharapkan imbalan duniawi, melainkan hanya untuk kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah, glory, bagi Tuhan. Poin yang ketiga, merendahkan diri untuk melayani semua orang. Nah, ini penting, merendahkan diri. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ayat 19. Paulus rela mengorbankan kebebasannya demi membawa orang-orang kepada keselamatan. Ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan pengorbanan. Dalam keluarga, gereja, atau masyarakat, apakah kita sudah melayani dengan hati yang tulus dan sikap rendah hati? Nah, itu pertanyaan yang dituntut dari kita. Poin keempat, menjadi segala-galanya bagi semua orang. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat 22. Paulus menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan orang lain tanpa kompromi terhadap Injil. Ini mengajarkan kita pentingnya fleksibilitas dalam mendekati orang lain dengan kasih. Jadi harus ada fleksibilitas, tidak kaku, tidak tekstual, harus menggunakan pendekatan sosial, social approach. Bagaimana cara kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Nah, itu. Kemudian poin kelima, berbagi dalam berkat Injil. Nah, ini penting, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ayat 23. Paulus melihat pelayanannya sebagai bagian dari berkat Injil itu sendiri. Hidup yang berpusat pada Injil mendatangkan sukacita dan kepuasan rohani. Nah, intinya apa? Jadi surat Rasul pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 9 ayat 16 sampai 19, ayat 22 sampai 23 ini mengajak kita untuk merefleksikan panggilan hidup kita dalam memberitakan Injil dan melayani sesama. Pelayanan yang sejati didasari oleh kasih, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada kehendak Allah. Nah, maka marilah kita belajar dari Paulus untuk terus melayani dengan semangat yang tulus dan rela berkorban demi kemuliaan Allah. Ya Allah, ajarilah kami untuk melayani dengan tulus hati, berikanlah kami semangat seperti Rasul Paulus untuk memberitakan Injil dengan sukacita, jadikanlah kami berkat bagi sesama, dan mampukanlah kami untuk membawa kasih-Mu kepada semua orang. Amin.